realistis karena kekuatan Orde Baru tidak serta-merta itu bisa runtuh. Iya. Secara simbolik iya, Soeharto turun dan beberapa kabinetnya mengundurkan diri. Tapi sebagai sebuah kesadaran tentang sistem ekonomi dan politik Orde Baru itu masih melekat. Iya. Nah, kan Iya. gitu. Iya. Iya. Nah, soal kemudian kita butuh jejaring yang lebih kuat dan jejaring itu yang punya influence gitu ya, yang punya resonansi dan mengamplify soal gagasan-gagasan kita. Tentu saja ya para tokoh-tokoh itu yang mampu Iya. melakukan itu Iya. karena iya Iya. kan. Ya, kita lanjut di sesi kelima untuk obrolan menolak lupa. Jim, eh, kita dulu salah satu referensi kita untuk bagaimana kita harus memulai masa pasca Orde Baru. Salah satu referensi kita adalah Afrika Selatan dulu, kalau tidak salah ya. Dan banyak negara, tetapi salah satu referensi utamanya adalah Afrika Rekonsiliasi Selatan. ya. Rekonsiliasi. Nah, tetapi rekonsiliasi itu kan harus didahului dengan pengakuan, permintaan maaf. Ya. Nah, itu kan tidak terjadi. Ya, pengakuan dan permintaan maaf itu tidak terjadi, sehingga rekonsiliasi juga hanya mengambang begitu saja, bahkan sampai hari ini aku kira ya. Jadi karena itu maka persoalan-persoalan yang lalu itu sepertinya kita tidak pernah bisa benar-benar membereskannya, karena proses rekonsiliasi yang seharusnya terjadi seperti di Afrika Selatan itu tidak terrealisasi di Indonesia. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah di Afrika Selatan itu juga ada masa yang dinamakan moratorium politik. Moratorium politik itu seperti misalnya semua kroni Orde Baru yang terlibat, baik individu maupun institusi, ya, harus berhenti, dilakukan moratorium, misalnya selama 10 tahun atau 20 tahun tidak boleh terlibat di dalam panggung politik. Ya, nah itu yang namanya moratorium politik. Nah, itu di beberapa negara ya. Nah, di Indonesia itu tidak terjadi. Buktinya misalnya ya, kalau secara institusi Golkar waktu itu belum partai, terus kemudian pemilu 99, pemilu pertama reformasi, Golkar juga bisa langsung ikut tanpa melalui proses moratorium. Tokoh-tokoh dulu yang tokoh di inner cycle-nya Orde Baru juga masih boleh dikatakan masih cukup punya pengaruh dan aktif ya pada saat 99, tidak ada moratorium politik ya, sehingga itu juga apa yang terjadi di beberapa negara yang lain terutama di Afrika Selatan itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, menurutmu ketika agenda-agenda itu, referensi kita misalnya Afrika Selatan itu tidak bisa kita realisasikan di Indonesia. Menurutmu itu dampaknya hingga kita rasakan hari ini seperti apa, Jim? Kira-kira, Jim? Iya, itu memang persoalan besar yang sampai saat ini itu harus segera diselesaikan sesungguhnya. Rekonsiliasi memang sebatas sebatas opini ya. Iya, iya. Sebatas wacana Ya kalau katakanlah istilah seperti ya. misalnya korban G13 Ya, PKI ya, itu sampai tuntas sekarang kan juga. jadi perdebatan Ya. dan itu jadi menurut kita itu pelaku ini menjadi dosa kita, kegagalan kita Ya, mengawal itu salah satu ya. kegagalan. Ya kalau ada yang harus dikritik ya itulah ya, Iya, kira-kira ya. kan saya tidak tahu kenapa dari 99 itu
sampai sekarang itu pergantian presiden tidak mau melakukan itu. Iya. Saya juga tidak tahu, padahal semua fakta sudah ada. Dan saya dengar bahwa ada proses yang sekarang Profesor Mahfud itu menginisiatif untuk di luar hukum, Iya, ada kan iya, itu iya. dilakukan. Jadi, kemarin saya lihat di media dia sudah bertemu dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di Praha di mana itu Iya, kan, ya kan iya. ketemu. Para eksil ya, Iya, yang eksil yang di itu luar. dan mengakui warga dan sempat banyak protes. Dan saya pikir apa yang dilakukan langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud cukup cukup bagus untuk menjelaskan bahwa sudah Ya, ada yaitu sudah ada ya memberi harapan lah ya. harapan ya ada upaya untuk melakukan itu. Saya kira itu. Nah, problemnya ini kan kekuasaan ini sampai hari ini tidak mengabaikan soal itu. Iya. Iya. Misalnya kasus-kasus yang terlibat dalam konteks HAM sampai detik ini juga tidak bisa diselesaikan. Iya, tidak ada progres sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kasus Munir, Ya, ya Munir sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang melakukan itu. Padahal negara punya hak, punya instrumen untuk untuk mengungkap melakukan, semuanya. punya kuasa lah. Ya. Penyelesaian hukum juga tidak, penyelesaian politik juga seperti apa kita sudah tidak tahu. Apalagi soal penculikan dan sebagainya. Ya. Kita sepertinya bingung untuk menentukan apakah benar Prabowo ini melakukan atau enggak. Tapi kan ada bukti bahwa ada pengadilan militer di sana. Ya kan? Ya. Tapi setelah itu bahwa dokumen itu tidak ada coba dibantah oleh mantan Panglima kita Muldoko pada saat itu mengatakan tidak ada dokumen itu. Ya. Di viral media mengatakan bahwa pelakunya. Ya. Bahwa pidatonya Wiranto itu soal apakah itu terhormat atau tidak terhormat, dia tidak mau. Ya. Tapi dia mendefinisikan seperti apa sungguhnya keluar terhormat dan tidak terhormat. Dia tidak mau masuk, tapi dia diberhentikan. Ya. Juga pengadilan termasuk videonya yang sudah sempat beredar pada saat itu adalah Agung Gumelar cerita. Dia secara detail melakukan itu. Ya. Dan kalau itu kan bisa dijadikan bukti sebagai alat untuk bisa mengatakan bahwa ada pelanggaran HAM, bahwa penculikan itu bisa dibongkar bersama-sama. Kenapa tidak dilakukan? Wong itu kelihatan sekali videonya bisa dilihat dan itu tidak bisa hilang. Saya masih menyimpan video itu. Itu jelas bahwa negara itu tidak peduli soal HAM, soal sampai detik ini. Dan kalau saya berharap bahwa Pilpres ini bisa menghasilkan upaya untuk membongkar kejahatan-kejahatan HAM itu sendiri. Saya berharap untuk itu. Karena itu menjadi titik tolak kita untuk bahwa melihat Indonesia ke depan, Indonesia emas itu adalah Indonesia yang bebas dari kejahatan HAM. Ya. Kejahatan masa lalu. Saya pikir itu. Jadi negara itu yang harus bisa melakukan. Iya. Jadi memang ya kita melihat dan merasakan sendiri bahwa persoalan HAM itu ya relatif sama sekali tidak ada progres sebenarnya. Itu seperti kita menyimpan kotoran di bawah karpet ya. Jadi itu sering saya bilang ya bahwa kita hanya menyimpan kotoran di bawah karpet. Kita sama sekali tidak menghilangkannya tetapi membiarkannya dan hanya menyembunyikan saja. Ya. Nah, kalau misalnya kita kontekstualisasikan ya dengan situasi hari ini, Jim. Ketika misalnya agenda reformasi, salah satu agenda reformasi itu juga adalah persoalan hak asasi manusia. Karena yang paling banyak dilanggar dulu pada zaman Orde Baru juga adalah hak asasi manusia. Ya. Menurutmu kalau misalnya dalam konteks hari ini, yang kebetulan kita masuk di dalam situasi kontestasi kontestasi pemilu, ya,
beban apa kira-kira atau PR apa yang harus kita sematkan di pundak para calon pemimpin yang sedang berkontestasi ini, selain HAM? Iya, perjalanan panjang kita sampai kita bisa kompromi dengan reformasi, bahkan bisa menghasilkan beberapa agenda. Mhm, Satu, soal pengadilan Soeharto, kan ya, sudah lewat. ya, Reformasi menghasilkan KPK, soal betul. KKN. Termasuk Mahkamah Iya, Konstitusi iya. juga, ya. Reformasi menghasilkan Mahkamah Konstitusi. Mhm, Itu adalah produk reformasi tentu iya, saja. iya, Nah, termasuk persoalan-persoalan HAM, ada mhm, Komnas HAM yang sudah banyak dan tapi tidak punya otoritas untuk melakukan itu, hanya iya, sekedar menyodorkan iya. fakta. Satu, Atau bukan bukan ini, punya otoritas tetapi tidak mau menggunakannya? saya tidak tahu, saya belum melihat seberapa kuat Komnas HAM itu punya otoritas. Kalau kenapa problem-problem itu tidak secepatnya dilakukan oleh Komnas misalnya. Iya, Itu kan harus dilakukan karena iya, dia punya otoritas dan itu diberi wewenang untuk melakukan itu, tidak mhm, sekedar mhm, menyodorkan fakta iya, gitu. iya, Saya kira itu yang pertama. Yang oke, kedua bahwa produk-produk reformasi ini memang harus disematkan kepada para kandidat ini, baik di DPR maupun yang ngatur mhm. Legislatif presiden. maupun Iya, eksekutif ya? iya itu harus dijalankan benar gitu. Detik ini kita bisa melihat bagaimana kita dipertontonkan oleh satu tindakan yang anti reformasi. Iya, KPK kemarin dan pada kemarin saya melihat berita ketua KPK dijadikan tersangka, tersangka. iya, iya, Yang kedua, sebelum itu MK kayak dibegitukan. Kita iya, melihat ada persoalan yang memang krusial menurut saya. Tidak, ini lebih buruk dari apa yang kita perjuangkan di iya, reformasi. iya, Dan kita tidak bisa mempertahankan itu. iya, Bahwa produk reformasi telah diacak-acak, diruntuhkan mhm, gitu. Dan saya kira yang meruntuhkan itu adalah anti reformasi dan iya, itu tidak bisa dibiarkan menurut saya. iya, Menurut saya tidak bisa dibiarkan. MK sebagai produk reformasi yang itu adalah satu upaya effort yang cukup besar termasuk mhm, KPK mhm, tidak bisa melakukan apapun atas itu. iya, KKN iya, juga dilakukan enak aja misalnya saya penguasa dan anak saya ada di sebelah sana saya kasih program mhm, sementara yang lain tidak. iya, Dia lihat bahwa program itu kayaknya berhasil, iya, padahal itu program dari iya, saya. program pusat, Iya, iya. program itu Yang di Solo maksudnya kan? iya. Iya, KKN apa enggak kan gitu. iya, Pertanyaan-pertanyaan itu. Kan mhm, itu apakah benar itu KKN apa enggak? Padahal KKN itu agenda reformasi. betul, Kan iya. gitu kan. Karena Iya. salah satu akar dari problem Orde Baru adalah KKN kan? KKN kan gitu. Oligarki yang Iya, cukup kuat gitu. Banyak hal itu terjadi di mata kita dan semua orang itu juga diam atas itu. Dan sekarang seolah-olah menjadi sesuatu yang dianggap dianggap paling berhasil. iya, Padahal enggak juga. iya, Kalau kita melihat iya, itu kan enggak juga. Banyak hal yang bisa kita lihat bersama-sama, kita uji bersama-sama. Apakah berhasil atau tidak. Dalam banyak hal iya kita harus akui itu. mhm, mhm, Tapi dalam beberapa hal kita tidak bisa dong mengakui itu. iya, Kan gitu. iya, Jadi saya kira bullshit kalau kemudian pada hari ini kita tetap mendukung orang yang anti reformasi, oke, anti produk reformasi. iya. Saya kira itu. Ya, situasi yang kau gambarkan kayaknya situasi hari ini agak melo ya kita ya, Iya, kita melihat melihat perkembangan sekarang. kita Ok, enggak bisa apa-apa gitu iya, kan gitu. oke. Ya, kita lanjut lagi, nanti Jim, kita break dulu. Tentu saja soal demokrasi, hukum dan HAM masih jauh dari
apa yang saya harapkan. Oke. Semua Ya. orang tahu Ya. soal itu, fakta-fakta itu. Mhm. Bagaimana orang yang kita duga itu sebagai melanggar HAM dibiarkan untuk melakukan itu.